Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Semoga teman-teman diberi kesehatan, lancar dalam mencari rezekinya, tentunya berkah untuk keluarga. Amin. Kali ini saya membahas tentang jual beli. Bagaimana sistem jual beli yang saya lakukan. Mungkin ini bisa menjadi referensi pembelajaran edukasi bersama teman-teman yang sulit dalam penjualan, ya, yang peternak yang sulit dalam penjualan. Karena apa? Sekali Anda sulit tidak bisa jualan, usaha apapun itu akan stuck di tempat, dan itu akan menjadi awal dari kehancuran apa yang Anda usahakan, ya. Simak sampai akhir, jangan di skip, subscribe, nyalakan lonceng untuk terus mendukung video saya, mendukung channel saya berkembang, insyaallah memberi manfaat bagi yang suka. Yang pertama, jual beli itu saya pakai sistem ya online, karena sekarang itu yang ramai juga online. Mungkin ada dari teman-teman yang belum bisa membangun penjualan di online. Nah, ini mungkin bisa jadi acuan Anda dalam dunia online. Yang pertama, yang jelas kejujuran, ya. Saya sendiri seringkali ngomong berkali-kali, apapun yang Anda kerjakan jujur, ya. Karena sebesar apapun penghasilan Anda, ketika Anda tidak jujur, itu tidak akan berkah dan akan menambah masalah dalam kehidupan Anda. Mungkin Anda mendapat menipu hasilnya puluhan juta, tetapi nanti habisnya juga nggak karuan uang itu. Tapi kalau Anda jujur, uang laba 100, 200 sampai 1 juta, insya Allah ada bekasnya, ya. Hati itu juga tenang. Ya, pertama jujur. Yang kedua, sistemnya bagaimana? Ini dari dasar dulu. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda mengenalkan diri ketika pembeli itu membeli ke peternakan Anda. Misalnya begini, ya. Seperti saya, contohnya saya, nggak usah nyontohkan orang lain. Ketika ada pembeli itu nelpon Anda atau WA Anda dengan, "Mas, punya perkutut A, Mas?" Nggak punya. Nah, rata-rata peternak awal ataupun yang belum biasa online itu jawabnya ya sudah sampai segitu, percakapan selesai, nggak ada kelanjutan. Nah, inilah langkah yang sangat fatal bagi saya dalam sebuah dunia online. Nah, harusnya bagaimana, Mas? Harusnya begini. Ketika ada pembeli tanya ke Anda, "Mas, punya perkutut ini A, Mas?" Nggak ada, Mas. Adanya perkutut ini. Jadi percakapan itu dilanjutkan. "Loh, Mas, orangnya nggak beli." Loh, beli itu urusan belakangan, ya. Barangkali teman yang tanya tadi cari perkutut yang ada di tempat Anda. Loh, kalau Anda tidak melakukan sistem ini, Anda tidak akan dikenal orang, ya. Misalnya, "Mas, punya perkutut Megamendung, Mas?" Nggak ada. Adanya perkutut Megamendung Mojopahit, adanya perkutut Udan Mas dari yang Kebak, adanya perkutut Semani. Nah, inilah secara tidak langsung Anda itu promosi ke orang tersebut. Nah, siapa tahu teman, saudara dari dia itu membutuhkan perkutut itu. Nah, disinilah terjadilah percakapan yang multi. Jadi, Anda sebagai peternak, penjual itu harus aktif, jangan pasif. Kalau Anda pasif, selesai, ya. Nah, peternak-peternak pemula ini diperhatikan betul-betul. Nah, jadi ketika ada orang beli di tempat Anda, kok yang mau dibeli itu nggak ada, Anda segera ambil sikap, tawarkan yang ada, meskipun dia tidak beli. Apa ngerti, somben bulan ngarep eneh orang tersebut cari perkutut yang Anda tawarkan itu. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, sebagai peternak Anda harus punya karakter yang bagus, dalam arti satu kejujuran tadi, yang kedua sikap Anda, ya, sikap Anda dalam online seperti saya seperti ini, ya, dalam YouTube itu harus sesuai dengan di lapangan. Jangan Anda itu di online koyo api-api,
bisa temani ternyata cuek. Ketika orang bertamu di tempat Anda cuek, Anda masa bodoh. Nah inilah akan menjatuhkan karakter Anda. Ya, jadi ya apa enak ya, apa enak. Kalau memang di sosmed kita belum bisa ngomong baik, ya ngomong terus terang. Saya orangnya begini, ya saya seperti saya ini cuma lulusan SMP. Bukan saya mau merendahkan orang lain, bukan. Memang kalau ada salahnya ya biar dimaafkan, karena ya itu tadi, rendahnya pendidikan saya, kurangnya pengalaman saya di bidang itu. Semoga dengan saya mengaku keadaan saya seperti itu, orang bisa memaklumi kesalahan saya, ya cara ngomong saya dan lain-lain. Nah inilah kenapa mungkin dari peternak-peternak pemula itu yang tidak disadari itu di sini, ya. Jadi lakukan sesuai porsimu. Ketika di sosmed seperti apa, ya di nyatanya seperti apa, itu harus sinkron. Kalau nggak sinkron selesai, ya. Orang akan ngomong, waduh ini nang sosmed kayak iya oh, nyatane. Nah inilah yang akan membunuh karakter kita. Dan perlu Anda ketahui, dalam sebuah riset itu satu orang itu punya, saya lupa, ada ribuan orang. Jadi seperti saya ya, saya ini punya kenalan ratusan sampai ribuan orang. Nah kalau Anda itu sudah istilahnya berbohong pada satu orang, ini berbohong loh ya, dalam arti kalau fitnah terserah mereka, itu nggak ngaruh bagi saya. Ini kalau sekali Anda sengaja, dengan unsur kesengajaan Anda berbohong kepada satu orang, itu sama saja Anda memulai kebohongan dengan ribuan orang. Karena apa? Kebohongan Anda akan diceritakan kepada teman-teman yang Anda tipu tadi. Nah, dan ini sangat merugikan Anda sekali. Oke? Ada suara agak berisik ini. Suara apa ini? Benging. Ya. Oke, jadi itu teman. Jadi berusaha jujur, jangan sekali-kali bohong, karena kebohongan satu orang saja yang Anda bohongi itu sama saja Anda membohongi ratusan bahkan ribuan orang yang dikenal orang yang Anda bohongi tadi. Oke, bisa dipahami ya. Nah, langkah selanjutnya teman, untuk memperkenalkan diri, jenengi wong kenal nih. Dalam sosmed itu harus Anda perkenalkan sebanyak mungkin, baik itu di Facebook, baik itu di YouTube atau Instagram dan lain-lain. Pokoknya banyak sarana untuk meraih itu. Nah, kebanyakan orang itu malas dalam menawarkan, ya. Kita harus mengambil hikmah dari sebuah toko saja, dealer ternama ya, perusahaan ternama itu promosinya luar biasa. Sedangkan kita sebagai peternak, karena kita mentalnya dulu bekerja, kadang itu kita malas-malasan promosi. Aduh, posting aja gak tahu payu, posting aja gak tahu enek sing ngenyang. Nah, ini harus Anda cross check. Yang salah itu siapa? Anda atau sistem posting Anda, atau waktu Anda posting yang nggak tepat. Nah, waktu apa saja, jam apa saja yang tepat untuk posting, itu menurut penelitian yang saya pelajari, itu adalah satu, jam 8 pagi. Kenapa jam 8 pagi? Karena jam 8 pagi itu waktunya orang istirahat, ya sarapan dan lain ya, ngopo ya. Nah, yang pertama jam 8 pagi. Yang kedua, kurang lebih jam 12 siang. Kenapa jam 12 siang? Ini karena waktu orang podo leren. Wah, sing kerja ya leren, ya, yang tidur bangun untuk sholat zuhur, yang beragama Islam dan lain-lain. Pokoknya waktu istirahat. Nah, yang ketiga, jadi ada 4 waktu yang efektif untuk melakukan promosi. Ini di Facebook tentunya ya, di Facebook atau di apapun lah. Itu karena orang nganggur-nganggur ya. Untuk orang-orang aktif kerja, yang nganggur-nganggur jam segitu. Yang ketiga itu jam 4 sore. Yang kelima itu yang ketiga itu jam 4 sore. Yang keempat itu jam 8 malam. Nah, inilah waktu-waktu krusial untuk Anda menawarkan barang. Nah, kalau waktu Anda menawarkan barang sudah jam-jam yang saya sebut tadi, tetapi belum laku, nah inilah jadi PR Anda. Ya, jadi PR Anda. Kenapa Mas Han bisa laku, saya tidak? Kenapa si C bisa laku, saya tidak? Nah, Anda jangan merendah terus, ya. Cari sedalam-dalamnya. Karena apa? Ketika orang itu usahanya tidak maksimal, ya, pertolongan dari Allah pun tidak akan datang. Karena kita itu disuruh usaha dulu, ya. Oke. Jadi jangan malas-malasan, jangan manja-manjaan, jangan ngandal nih, alah ini
urusannya Gusti Allah, kabeh Gusti Allah. Nah, Anda nggak usaha, ya. Ya. Ya, jadi kita manusia biasa, pakailah hukum rasional, ya. Benar rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi semua kita hidup di dunia itu ada perantaranya. Ya kerja, wah pengen duit ya kerja. Ya, semangat. Ya, semangat dan semangat. Terus belajar dan belajar. Yang terakhir itu semoga tidak berhenti belajar, karena orang yang berhenti belajar adalah orang yang akan diam di tempat. Salam ngikutut sopai patut.